Pernahkah kau merasa, sekeras apapun kau melangkah, kehidupan seperti menarikmu kembali pada titik yang sama? Seolah ada benang tak terlihat yang mengikat pilihanmu, menghadirkan pelajaran yang mirip, wajah yang berbeda, dan rasa yang sama. Di balik layar realitas yang kita lihat, ada hukum yang lebih tua dari peradaban, lebih sunyi dari doa, dan lebih pasti dari bayangan tubuh saat matahari jatuh, hukum karma. Namun hari ini, kita tidak membahas karma sebagaimana orang biasa memahaminya, sekadar balasan atas perbuatan. Tidak, kita menyelami sesuatu yang lebih dalam, lebih rahasia, dan lebih mengguncang dasar pemahaman spiritual, keterikatan hukum karma. Ikatan halus yang mengunci jiwa manusia pada pengalaman, nafsu, hubungan, dan luka yang tak terselesaikan. Banyak yang percaya bahwa hidup bergerak maju seperti garis lurus. Tapi mereka yang menembus tabir batin tahu, perjalanan kesadaran adalah lingkaran. Dan setiap lingkaran terikat pada satu hal, keterikatan. Apa yang kita cintai secara berlebihan, apa yang kita benci dengan amarah, apa yang kita kejar dengan serakah, dan apa yang kita lari darinya dengan ketakutan. Semua itu tidak pernah pergi. Mereka menunggu, mengunjungi kita lagi. Dalam wajah, tempat, dan kejadian berbeda, sampai pelajaran selesai. Dalam video ini, kita akan membuka tabir rahasia. Bagaimana hukum karma bekerja melalui keterikatan batin? Mengapa pelajaran hidup terus berulang? Dan bagaimana kebijaksanaan kuno, yang senada dengan ajaran para nabi dan arif bijaksana, mengajarkan kita jalan pembebasan. Jangan tinggalkan video ini jika kau benar-benar ingin memahami mengapa hidupmu berjalan seperti ini, dan bagaimana memutus siklus itu dengan kesadaran dan ketundukan pada tatanan ilahi, tanpa harus mengikat diri pada nama agama tertentu. Sebelum kita mulai lebih dalam, tekan subscribe, like, dan share video ini. Dukung perjalanan kita untuk menghidupkan kembali ilmu yang nyaris terlupakan. Dan komentarlah, dari kota mana kamu menonton, dan sejauh mana video ini membawa pemahamanmu. Mari kita buka pintu ini pelan-pelan, karena pengetahuan yang benar tidak pernah mengetuk keras. Ia berbisik, hanya untuk mereka yang siap mendengarnya. Sejak manusia menatap langit pertama kali dan bertanya, siapa yang menulis nasibku? Para pencari kebenaran menyadari satu hal. Tak ada peristiwa yang jatuh dari langit tanpa sebab. Di Babilonia kuno, para ahli hikmah menggambarkan hidup sebagai roda yang terus berputar. Dalam ajaran para sufi awal, manusia disebut musafir kesadaran, kembali kepada pola yang belum dituntaskan. Dan di catatan filsuf Yunani seperti Pitagoras, terdapat bisikan tentang hukum pembalasan kosmik yang bahkan para penguasa tak bisa menghindarinya. Namun jauh sebelum nama-nama itu tercatat, para nabi dan orang-orang berilmu yang dituntun oleh cahaya ilahi telah mengajarkan prinsip serupa. Meski dengan bahasa berbeda, setiap perbuatan melahirkan akibat. Setiap niat, baik atau buruk, menjadi benih yang suatu hari pasti tumbuh kembali dalam hidup pelakunya. Di dunia timur, banyak menyebutnya karma. Di warisan spiritual para nabi, dikenal sebagai hukum balasan, qadar, atau timbangan amal. Nama-nama berbeda, namun prinsipnya satu. Alam semesta disusun atas keadilan yang tidak pernah tertidur. Tetapi ada sisi lain yang sering terlupakan. Kehidupan bukan hanya menghitung tindakan. Ia juga mencatat keterikatan jiwa, obsesi, dendam, cinta yang buta, hawa nafsu yang mengikat, luka yang kita genggam erat seolah itu identitas. Inilah yang para mistikus sebut sebagai belenggu ruhani. Dan justru belenggu inilah yang menjadi pintu utama hukum karma bekerja. Bayangkan seseorang yang keras kepala mengejar pengakuan dunia, membuktikan dirinya tanpa pernah merasa cukup. Atau mereka yang hidup dalam kedengkian, menunggu dunia runtuh agar hatinya merasa menang. Atau yang mencintai sesuatu sampai lupa pada sang pemilik segalanya. Mereka bukan sekadar berbuat, mereka terikat, dan setiap keterikatan mengundang siklus pembelajaran hingga jiwa melepaskannya. Mungkin itulah sebabnya sebagian orang merasa diuji pada aspek yang sama berulang-ulang.
Karena dalam pandangan hikmah, hidup bukan menghukum, hidup mendidik dan mengembalikan manusia kepada kesadarannya. Ilmu ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bergeser dari keraton kuno ke pesantren sunyi, dari perpustakaan kerajaan ke hati para pengembara spiritual. Ia dijaga oleh hening, bukan keramaian. Dan hari ini, kita menyentuh kembali pintu itu. Dengan hati rendah, bukan dengan kesombongan intelektual. Karena rahasia tidak akan mengizinkan diri dibuka bagi jiwa yang belum siap. Setiap jiwa berjalan di atas jalurnya masing-masing. Kita lahir dari rahim ibu, tapi perjalanan kesadaran tidak dimulai di sana. Ia membawa pola, kecenderungan, dan jejak yang tak terlihat, bagaikan tinta tak kasat mata pada lembar kehidupan. Disinilah hukum karma, atau dalam bahasa para ahli hikmah, hukum sebab akibat ruhani, mulai bekerja. Namun, mari kita buka satu kunci penting. Karma bukan hukuman. Karma adalah pendidikan. Jika hidup ingin menghukummu, ia tak perlu memberikan pelajaran. Cukup dibiarkan saja dalam kebodohan dan pengulangan tanpa makna. Tapi kenyataannya, setiap rasa sakit, setiap jatuh, setiap keinginan yang tak tercapai, semua itu datang membawa pesan. Dan pesan itu berputar pada satu titik pusat, keterikatan. Bayangkan seseorang yang selalu dikhianati. Mungkin secara lahiriah, ia mengutuk pengkhianatan, tapi jauh di dalam hatinya, ia belum melepaskan pola bergantung, pola menuntut kesetiaan absolut, atau luka masa lalu yang ia pelihara sebagai identitas. Selama keterikatan itu belum dibersihkan, hidup mengulang bab itu, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk membuka matanya. Atau seseorang yang terobsesi akan kekuasaan dan pengakuan. Ia mengejar jabatan, gelar, perhatian, status sosial. Hingga suatu hari, ia kehilangan segalanya. Bukan karena dunia membenci dirinya, tapi karena jiwanya butuh bebas dari belenggu ego, bukan diperbudak olehnya. Yang kita genggam terlalu kuat akan pergi untuk mengajari kita melepaskan. Keterikatan itu bermacam-macam. Keterikatan pada manusia, pada ambisi, pada luka, pada keinginan dunia, pada kesombongan diri, pada cinta yang menuntut balasan, bahkan pada kebencian yang kita jaga seperti harta. Dan setiap keterikatan menciptakan lingkaran. Lingkaran pengalaman. Lingkaran emosi. Lingkaran takdir. Disitulah kebanyakan manusia tersesat. Mereka mengira takdir menghukum mereka, padahal takdir sedang mendidik. Ada sebuah rahasia halus yang diajarkan para arif. Apa yang kau kejar dengan keterikatan akan menjauh. Apa yang kau lepaskan karena cinta kepada Yang Maha Mengatur, akan mendekat tanpa harus dikejar. Di balik prinsip itu bukan pasrah lemah, melainkan pasrah yang sadar dan kuat. Seperti air, ia lembut, namun menembus batu. Seperti angin, tak terlihat, namun membentuk nasib kapal di lautan. Kini kita masuk ke lapisan paling halus yang tempat banyak manusia tersandung. Di tahap ini, hukum karma tidak lagi tampak seperti balasan, tetapi sebagai cermin jiwa. Ada yang bertanya, jika karma itu pendidikan, mengapa rasanya begitu berat? Karena pelajaran terbesar selalu datang dengan guncangan terbesar. Baja tidak ditempa dengan belayan, ia dibentuk oleh api dan pukulan. Demikian pula jiwa manusia, yang ingin kuat harus rela diuji. Tetapi mari kita luruskan kesalahpahaman yang sering muncul. Karma bukan dendam semesta. Semesta tidak menyimpan benci padamu. Yang menyiksa kita adalah bayangan diri kita sendiri. Ketika seseorang menanam keangkuhan, ia tidak dihukum karena sombong. Ia hanya dipertemukan dengan keadaan yang meruntuhkan sombongnya, agar ia melihat dirinya dengan jernih. Saat seseorang menolak memberi, ia bukan dihukum miskin, tapi ia mungkin dipertemukan dengan keadaan di mana ia membutuhkan, agar hatinya lembut dan ia belajar makna cukup. Karma bekerja bukan untuk membalas, namun untuk membongkar ilusi yang menutupi cahaya ruhani dalam diri kita. Dan inilah paradoksnya. Banyak orang berusaha melawan takdir, padahal yang perlu dilawan adalah nafsu dan keterikatan dalam diri. Manusia ingin mengendalikan hidup,
namun lupa bahwa kemenangan sesungguhnya justru berada pada penyerahan yang sadar, bukan menyerah putus asa, tapi tunduk pada hikmah sang pengatur. Para sufi menyebutnya fana dari ego, baka dalam kehendak ilahi. Sementara sebagian tradisi timur menyebutnya pembebasan dari roda karma. Bahasanya berbeda, namun intinya sama. Ketika ego runtuh, keterikatan terlepas, maka seseorang keluar dari lingkaran pengalaman yang berulang. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Karma tidak hilang dengan kekuatan, tetapi dengan kebersihan hati. Tidak lewat pelarian, tetapi lewat pemahaman. Dan jangan salah, pembebasan ini bukan berarti tidak ada ujian. Para jiwa yang ditinggikan justru diuji lebih dalam, tetapi bukan untuk menghukum, melainkan untuk meninggikan. Jika kamu merasa hidupmu berat, bukan berarti kau ditinggalkan. Kadang justru tanda bahwa jiwamu sedang digerakkan menuju kedewasaan spiritual yang lebih tinggi, jika kau mampu melihatnya. Sekarang, mari turunkan ilmu ini ke tanah kehidupan, sebab pengetahuan tanpa pengamalan hanyalah beban di kepala, bukan cahaya bagi jiwa. Jika keterikatan adalah sumber siklus karma, maka kuncinya adalah melepas, bukan meninggalkan dunia, tapi tidak diperbudak olehnya. Berikut langkah praktis yang bisa kau mulai hari ini. 1. Kesadaran atas pola. Setiap kali situasi yang mirip terulang, jangan langsung bereaksi. Tanyakan pada dirimu, pelajaran apa yang ingin aku pahami di sini? Jangan menyalahkan keadaan, amati responsmu. Keheningan batin sering lebih dahsyat daripada ribuan kata. 2. Latihan melepaskan. Setiap hari, pilih satu hal untuk dilepas. Ekspektasi pada manusia ego, ingin selalu benar, rasa memiliki yang berlebihan, dorongan membalas atau mempertahankan harga diri. Ucap dalam hati, aku serahkan hasilnya kepada Tuhan. Tugasku hanya berbuat baik. Ini bukan kelemahan. Ini kekuatan mereka yang dewasa secara jiwa. 3. Membersihkan niat sebelum berbuat. Tanyakan, aku melakukan ini karena cinta, atau karena takut kehilangan dan ingin diakui. Niat menentukan energi. Niat yang jernih memutus karmamu bahkan sebelum ia lahir. 4. Jikir, keheningan batin. Luangkan 5 mamar, 10 menit sehari untuk diam, menarik napas, lalu menyebut nama-nama kebaikan Tuhan dalam hati. Tanpa ritual rumit. Cukup hadir. Dalam keheningan, keterikatan mulai longgar. Ketahuilah, perubahan spiritual tidak terjadi dalam teriakan, melainkan dalam ketenangan yang tekun. Jika kamu siap berjalan pelan tapi pasti menuju pembebasan batin, tulis di komentar, aku siap berubah. Pada akhirnya, perjalanan manusia bukan tentang mengumpulkan dunia, tetapi tentang mengumpulkan kesadaran. Segala yang kita kejar, cinta, harta, kekuasaan, pengakuan, datang dan pergi. Namun ada sesuatu yang menetap, diam, dan terus mengamati, jiwa yang sedang belajar. Hukum karma dan keterikatan bukanlah kisah hukuman kosmis, melainkan kisah kasih sayang ilahi yang membimbing kita kembali ketika kita tersesat. Kau tidak terkutuk, kau tidak gagal. Jika hidup terasa mengulang, itu bukan karena kau lemah, tapi karena semesta tahu, kau mampu belajar lebih dalam. Ada saatnya kita berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai berkata, apa makna yang ingin Tuhan tanamkan dalam hatiku? Disitulah pintu pembebasan terbuka. Saat kita tidak lagi menjadi budak keinginan, ego, luka, atau ambisi, melainkan menjadi musafir yang ringan. Melangkah bukan karena ingin menguasai dunia, tapi karena ingin menjadi versi terbaik diri di hadapan Sang Pencipta. Perjalanan spiritual bukan perjalanan keluar, ia perjalanan kembali ke pusat dirimu, ke titik hening di mana kau memahami bahwa semua terjadi dengan hikmah, dan bahwa setiap detik hidup adalah undangan untuk lebih merendah, lebih sadar, dan lebih berserah. Sebelum video ini berakhir, lakukan satu hal kecil namun besar maknanya. Letakkan tangan di dada, tarik napas perlahan, lalu ucapkan dalam hati, ya Tuhan, lembutkan hatiku, jernihkan niatku, dan tuntun langkahku. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari kerendahan hati,
dan tidak ada perjalanan yang lebih suci daripada kembali kepada fitrah diri. Jika video ini menyentuh jiwamu, tekan subscribe, like, dan share, bukan untuk angka, tapi agar lebih banyak jiwa tersadar dan dunia sedikit lebih terang. Tulis komentar terakhirmu hari ini. Aku melihat, aku memahami, aku sedang belajar. Dan jika Tuhan mengizinkan, kita bertemu di video berikutnya, di mana rahasia lain menunggu untuk diungkap.